Halo semua, selamat sore. Nama saya Chris, Chris aja. Saya seorang peneliti ekologi yang memang sering berfokus ke lingkungan air gitu. Sebenarnya banyak proyek saya lebih sering ada di Muara dan Hilir, tapi juga senang kalau ada proyek di kawasan hulu juga, seperti di sini di Bumi Bagja, karena itu memang kan kalau mau mengatasi masalah-masalah lingkungan, ya kalau akar pohon di bawah, tapi kalau hulu sungai di atas, jadi memang nggak bisa mengatasi apapun yang lebih hilir kalau di hulunya nggak diatasi dari dulu gitulah. Kalau saya sebenarnya ini agak keras ya katanya, tapi menurut saya Indonesia umumnya agak kurang bersyukur mengenai kekayaan sungainya yang ada di sini. Karena tidak banyak negara sedunia yang memiliki sungai-sungai sendiri. Maksudnya kalau kita lihat sungai terbesar sedunia, Mekong, Nila, Sungai Kuning di Cina, Gangga pun itu kan semuanya dimiliki beberapa negara. Nah berarti koordinasi untuk pengelolaannya itu sulit karena harus lintas negara gitu. Tapi kalau di Indonesia, hampir semua sungai yang ada di Indonesia, dari hulu, dari sumber airnya, dari mata air paling hulu itu sampai muara, sampai laut, itu ada di Indonesia sendiri. Walaupun kadang-kadang nyebrang provinsi atau nyebrang kabupaten, jadi menurut saya Indonesia sebenarnya memiliki potensial untuk menjadi pemimpin atau bisa mencontohkan gitu pengelolaan sungai hulu ke hilir dengan lebih terkoordinasi gitu, terkoordinir kalau itu katanya benar itu. Kalau menurut saya sebenarnya kehancuran sungai yang sudah menjadi darurat di Indonesia itu sebabnya bukan dari masyarakat yang tinggal sekitarnya, tapi dari masuknya ide-ide dari luar negeri, misalnya industri, teknologi tertentu, moda produksi, materi seperti plastik dan lain sebagainya, pestisida dan itu semua, itu jadi sebenarnya mungkin generasi ini sudah dianggap normal, tapi itu konsep-konsepnya asing di Indonesia, jujurnya ya. Jadi suatu contoh yang relatif bagus kalau kita lihat di Pulau Bali dan beberapa titik lain di Jawa, di Papua juga ada, suatu hal yang lumayan efektif di Indonesia untuk melindungi kawasan lingkungan alam, bukan hanya sungai tapi yang lain juga, adalah menyakralkannya. Jadi diintegrasikan dalam, kalau bukan kepercayaan, paling mitos atau kayak sistem sosialnya, sehingga airnya dapat dihargai bukan hanya sebagai sesuatu yang kita minum atau pakai buat cuci, tapi sebagai suatu hal yang bermakna gitu. Karena kalau coba hitung, soalnya kan air itu kan sumber daya yang dibagi-bagi, nggak ada yang milik, walaupun beberapa perusahaan coba gitu. Jadi menurut saya suatu hal yang sudah terbukti efektif, walaupun mungkin butuh dihidupkan kembali, adalah pendekatan merayakan sungai sebagai suatu hal yang tak ternilai harganya itu, Pak. Iya, kalau sebenarnya kalau mau masukan teknis, maksudnya itu kan spesifik per lokasi, per sungai, dan sungai pun sendiri kan itu kan kita harus ngebedain yang di gunung, yang di kota, yang di muara, itu kan beda-beda. Tapi kalau secara prinsip atau konsep garis besarnya gitu, kalau menurut saya, ya sekarang kita jarang lihat sungai sebagai suatu hal yang menyatu. Maksudnya kayak ya, kenapa kita nggak ada badan khusus buat sungai masing-masing daripada per provinsi mengelola hanya bagian sungai. Misalnya kalau kita di Sukabumi ini, kalau ada yang bikin pabrik tekstil di sini, percuma kalau orang lebih ke hilirnya coba mengelola air. Jadi kenapa tidak ada koordinasi yang lebih sesungai, itu saya mikir bisa di Indonesia. Dan tidak banyak negara yang bisa gitu. Kayak hampir semuanya hanya ada hilirnya di negaranya, hingga produktivitasnya perkebunan di sekitar sungainya agak susah, atau hanya ada bagian lebih hilir, lebih hulunya. Oke. Ya jadi kalau setahu saya, walaupun mungkin bisa salah, hanya ada 2 sungai se-Indonesia yang tidak 100% dimiliki oleh Indonesia, yaitu di Kalimantan Utara sama di Provinsi Papua. Yang Provinsi Papua nyebrang ke Papua New Guinea, yang di Kalimantan Utara itu nyebrang dari Malaysia kalau saya nggak salah. Tapi selain itu, semua sungai di Indonesia dimiliki 100% oleh Indonesia, dan hampir tidak ada negara lain yang seperti itu. Di Filipina mungkin juga karena kepulauan atau kepulauan-kepulauan kecil mungkin ya, yang di Mikronesia dan lain sebagainya, tapi secara negara yang luas, yang sungainya panjang dan ada keberagaman hayati ekosistemnya, itu kan hanya Indonesia yang ada potensial untuk
ya memang seperti saya bilang tadi, menjadi mimpin untuk koordinasi atau pengelolaan kawasan sungai dengan menyeluruh gitu menurut Jadi saya. sudah sepatutnya seharusnya masyarakat Indonesia bersyukur. Benar menurut saya. Udah bisa di Ya jadi ini masyarakat Indonesia harus bersyukur atas kepemilikan atau atas berkah untuk memiliki banyak sungai hingga bisa kita menjaga hilirnya dengan menjaga hulunya dan panjang antaranya juga.